semuanya, untuk sore hari ini bakalan ada talkshow spesial yang sangat bermanfaat untuk kamu simak, yang sangat berguna untuk kamu ikuti. Nah, rekan Raw FM, mungkin di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di Kota Padang Sidimpuan juga, yang sudah berbaur bahkan di seluruh Indonesia, nasional bahkan internasional, itu lagi demam sepeda gitu ya, kemana-mana naik sepeda, bahkan tidurnya pun mungkin sekarang udah suka meluk-meluk sepeda nih ya. Jadi baru rekan FM yang punya hobi goes, yang punya hobinya terabas-terabas alam raya naik sepeda. Nah, untuk 1 jam ke depan tepat banget rekan Raw FM kamu mendengarkan kita, karena di sini kita akan berbagi pengetahuan ataupun membagi wawasan yang mana kita sharing-sharing tentang sepeda. Namun di sini perlu Raja kenalkan dulu rekan Raw FM. Di studio Raw FM sudah hadir narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu, ada Mas Purnomo. Halo, selamat sore Mas Purnomo. Iya, halo, selamat sore. Ada Mas Purnomo ini peraih emas di SEA Games 2011. Luar biasa. Iya. Suatu kebanggaan bisa hadir di studio Raw FM. Dan selanjutnya ada Mas Haimin ya. Mas Haimin selaku main elit ataupun ini atlet juara nasional series ya. Luar biasa juga, terima kasih sudah hadir di studio Raw FM. Dan anyway, Baswe gitu ya, adanya cuma di Jakarta. Beliau ini juga YouTuber sepeda. Nah, yang mau kepo-kepo tentang sepeda silakan ya. Nanti tapi promo YouTube-nya ya. Dan dilanjutkan lagi ada Mas Ananta. Ini selaku rider junior. Halo Mas Ananta. Halo. Dan dilanjutkan ada Mas Jai dari Pedal Project Event Organizer. Ya. Halo Mas Jai. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio Raw FM. Dan yang pastinya rekan Raw FM, yang namanya ngobrol-ngobrol kalau belum saling kenal mah itu kurang asik gitu. Kalau kata ngobrol namanya. Iya benar. Kalau kata orang nggak kenal nggak sayang. Biar kita bisa sayang-sayangan di studio ini. Juga sama rekan Raw FM yang ada di rumah. Boleh dong diperkenalkan dulu nih satu persatu. Mungkin dari yang paling dituakan ya Mas Ananta ya. Oke, iya. Oh, bukan Mas Ananta yang paling dituakan. Bingung ya. Baik, silakan Mas Purnomo. Perkenalkan, nama saya Purnomo dari tim Bandit Sport Racing, sekaligus manajer tim dan pelatih. Kebetulan kami di sini diundang untuk buka acara kucing ini. Baik, sedikit boleh diceritakan berasal dari mana Mas Purnomo? Oh iya, kami dari Malang, Jawa Timur ya. Terus bisa nyampe di Padang Sidimpuan dalam rangka apa ini? Oh, jauh banget, itu ujung ke ujung loh, setengah Indonesia. Oh iya, jauh banget perjalanannya. Kita sebelumnya memang kita komunikasi diundang untuk mengisi acara kucing klinik di Bukit Telitapis bersama teman-teman dari Pedal Project. Alhamdulillah sampai sekarang ternyata saya sampai sini. Kapan nyampe Padang Sidimpuan? Nyampe sini kemarin, perjalanan dari Malang, berangkat dari Surabaya menuju ke Padang dan dijemput sama teman-teman bandit. Ada yang sebagian bandit di Padang. Oke. Nah, pertama nyampe di Padang Sidimpuan, apa kesan yang dilihat dari Padang Sidimpuan? Iya. Pertama nyampe memang gelap. Gelap, Kan ya? perjalanan malam Iya, jadi iya. nggak tahu dari Padang menuju Padang Sidimpuan sekitar 9 jam. 9 jam ya. Jalannya mantap sekali. Karena berbelok-belok dari ujung sampai Mulai start sini. sampai finish Iya. gitu ya. Nah, yang lucunya teman saya ini Aimin sampai jackpot. Sampai jackpot ya. Iya, iya. Nah, terus apa yang dilihat di Padang Sidimpuan yang paling berkesan? Iya. Sementara ini masih belum keliling. Cuman ya umumnya kita belum keliling. Cuman hari ini baru kita cek lokasi yang akan kita buat kucing klinik di Bukit Telitapis. Baik, saya pikir begitu nyampe Padang Sidimpuan dan langsung narik beca gitu, Vespa gitu ya. Ya, ini penasaran pingin naik gitu. Oh, pengen. Sama teman-teman ini. Baik. Nah, dan sedikit boleh diceritakan, kan Mas Purnomo ini selaku atlet SEA Games ya, pada tahun 2011, dan suatu kebanggaan juga untuk Indonesia khususnya memperoleh medali emas. Gitu. Iya. Boleh diceritakan sedikit? Iya, awalnya memang dulu main sepeda itu cuma sekedar hobi. Nah, setelah kita mengikuti latihan bersama tim senior
tim senior kita ternyata diarahkan ke BMX dulu. Habis main BMX terus menginjak ke cross country, kita mengikuti kejuaraan cross country. Nah, pindah lagi ke road bike. Habis road bike mungkin sekitar 2 tahun lah. Nah, di situ dikenalkan sepeda downhill. Jadi begitu kita dikenalkan sekaligus mengikuti pas kejuaraan PON. Oke. PON di Palembang kalau nggak salah. Di tahun yang sama kah atau Bukan, itu di tahun 2004. 2000? Iya, 2004. Nah, kebetulan di situ langsung mendapat medali. Begitu pindah dari road pindah ke downhill, nah secara nggak memungkinkan ya, ternyata bisa mewakili saya sama teman rekan satu tim Popo Aryo itu. Baik, nah sementara untuk mengikuti ajang internasional sendiri selain di SEA Games 2011 ini, Mas Purnomo pernah mengikuti ajang apa lagi, Mas? Ya, setelah mengikuti kejuaraan SEA Games 2011 dapat medali emas. Nah, 2 tahun berikutnya SEA Games di Myanmar 2013. 2003. Nah, di 2013 itu mengikuti 3 kejuaraan. PON, SEA Games sama kejuaraan Asia. Kebetulan masuk di 3 besar semua dalam 1 tahun itu. Iya. Berarti semua ya disabit semuanya. Iya. Iya, cuma masuk 3 besar saja. Setelah itu 2014 mulai membangun tim. Membangun tim sendiri karena sebelumnya kita ikut tim profesional lah. Nah, sekarang baru bikin tim profesional sendiri. Oke, sudah punya tim sendiri. Iya, Bandit Squad Racing ini. Apakah itu untuk ataupun menghasilkan talenta-talenta yang tersembunyi atau gimana itu? Pertama kali terpikir untuk membentuk tim sendiri. Nah, sebetulnya pingin sekali karena banyak anak muda yang berbakat tapi menyalurkan lewat mana. Nah, kebetulan di sini Bandit itu mengajarkan mulai dari nol sampai kita bisa mengarahkan, bisa mewakili kejuaraan multi event nih. Ya, kayak contohnya Porda mewakili antar kota dan daerah seluruh Indonesia maupun di Jawa Barat, Jawa Tengah, kita bisa menyalurkan Baik. ke situ. Nah, Mas Purnomo, kenapa bisa membuat nama timnya ini jadi Bandit Squad Racing? Iya. Alasannya apa itu? Apa karena wajah sangat-sangat atau memang kelakuan bandit semua nih? Iya, ini memang kelakuannya bandit semua. Bandit dalam arti Nah, apaan itu? sebenarnya sih pas kasih nama bandit itu tidak sengaja. Jadi pas nonton TV lah. Ya. Jadi lihat apa ya? Kartun. Lihat kartun itu yang apa ya? Popeye itu kalau nggak salah. Iya, setelah itu bikin tim. Memang dari 13 tahun 2013 itu setiap tahun ganti tim. Nah, kebetulan di 2017 itu baru ganti tim Bandit. Ya, dari film kartun itu. Iya. Nah, konsep dari tim ini itu memang setiap kejuaraan kita rampok semua podiumnya gitu. Oke. Berarti perampok dalam artian positif ya? Iya, dari itu. Bukan perampok yang di jalanan, bukan. Iya. Oke, nah cukup jelas sekali. Terima kasih Mas Purnomo. Mungkin kita ke YouTuber dulu ini, karena seorang atlet biasanya sport. Berarti ini bermalas-malasan dong di depan laptop atau gimana ya? Oh tidak. Jadi gimana? Kalau di YouTube cuma iseng. Isengnya seperti apa? Isengnya misal ada waktu luang, bikin video gitu. Iya. Misalnya kalau fokusnya tetap ke latihan. Pelatihan. Iya. Nah, yang paling diutamakan di konten itu katanya sepeda ya. Iya. di sepeda. Apa aja yang di-sharing ataupun yang dipublikkan untuk konten YouTube? Ada film cerita kita bersepeda, tutorial bersepeda, Tutorial. Itu. Ya. Baik. Dan boleh sedikit diinformasikan buat rekan Raw FM mungkin yang mau mampir di channel YouTube-nya? Ya, jangan lupa mampir ke channel Haimin Official. Haimin Official. Iya. Asik. Udah menghasilkan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih banyak mana YouTube-nya atau sepedanya?
Jujur. Ya sementara ya sepedanya. Karena dari Misalnya sepeda. baru dimulai. Oh baru dimulai, baik. Nah, dan Haimin ini juara nasional series Ya, di 2018. 2018, 2 tahun yang lalu. Boleh diceritakan sedikit? Itu karena poinnya udah di atas lawan-lawannya. Jadi waktu series di Kudus itu, nah waktu itu padahal ban bocor itu, posisi ban bocor dari di tengah trek itu pas final udah kayak yakinnya itu berkurang. Iya. Waduh, ini dapat apa enggak? Seri terakhir. Iya, seri terakhir itu. Baru pas di finish, oh ternyata tetap dapat nasional itu. Baik. Nah, dan kita tahu sendiri ya, berarti juara nasional itu sudah seluruh Indonesia. Ya, Dan boleh diceritakan apa sih tantangan yang paling, karena kalau SEA Games kita ketahui udah pelatnas istilahnya dari nasional gitu kan. Sementara kalau di nasional itu, kejuaraan nasional itu masing-masing daerah di seluruh Nusantara. Otomatis kita masih sama kita gitu. iya. Nah, apa nilai hal yang paling menjadikan motivasi buatnya Haimin untuk Tracknya berbeda-beda itu. Jadi Setiap seri. setiap series itu nggak sama tracknya. Iya. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah itu poinnya nanti dikumpulin Iya. jadi satu. Gitu. Nah, terus untuk kedepannya setelah di 2018 tahapan apa ataupun seperti apa kedepannya perkembangan dari sepeda yang dimiliki oleh Haimin? Nah kan sekarang turun di klasmen elit. Nah lawannya itu agak susah. Senior sekarang jadi lawan. Nah tantangannya harus bisa nyaingin itu senior itu. Berarti tidak ada kategori umur di situ. Ada, cuma kalau yang di senior itu dari kelas junior. Misal kita nasional apa podium overall itu dinaikin ke main elite. Oke. Baik. Dan boleh sedikit kita ketahui reward yang didapatkan dari negara sejauh ini sudah apa aja nih Mas Haimin? Kalau Sigis mungkin saya nggak bisa diragukan lagi. Kalau untuk kejuaraan nasional series ini kan udah seluruh Nusantara. Ya, seluruh Indonesia. Khusus itu bawa nama mewakili apa? Nama tim, Tim. Oh, oke. Nah, apa yang didapatkan ataupun wadah dari pemerintah khususnya negara buat Mas Haimin? Ataukah untuk kedepannya dipersiapkan di Pelatnas untuk mengikuti ajang SEA Games atau apa gitu? Oh belum, kalau untuk negara masih belum. Soalnya mewakili tim kemarin. Baik. Oke. Cukup jelas sekali berarti yang namanya walaupun tim, apalagi yang di tim itu ada siapa gitu Iya. ya. Oke. Terima kasih Haimin, sukses untuk YouTube-nya ya. Amin. Baik. Ya rekan rekan jangan lupa itu katanya. Subscribe, share, komen, Jangan lupa like. di subscribe. Apa namanya? Haimin Official. Haimin Official 2 kali ya, Pak. Nimpul. Promosi. Baik, dan yang berikutnya ada Mas Ananta. Ini selaku rider junior, berarti yang paling dituakan dari para muda-muda ini ya. Paling muda. Oh paling muda. Paling muda. Nggak terima kali dia. Gak terima. Paling muda. Baik. Dari Ananta sendiri ini adalah Dulu sih sering sepedaan gitu dari main BMX. Terus akhirnya lihat downhill langsung gabung sama Bandit. Gitu. cuma karena lihat downhill doang. Iya, karena tertarik juga sih karena tantangannya kan berbeda dari sepeda-sepeda yang lain. Terus cuma turun doang kan downhill. Jadi itu yang buat menarik sih dari bermain downhill atau MTB itu. Oke, nah disinggung mengenai MTB. Boleh dong diceritakan dulu buat rekan Raw FM yang di rumah khususnya di Padang Sidimpuan yang serta Baksal. Apa sih sepeda MTB itu? Oke, ya. Sepeda MTB itu dibagi 3. Jadi kategorinya dibagi 3. Satu itu ada cross country. Nah, cross country itu mainnya kita ya point to point. Point to point. Ya, jadi kejuaraannya lap, mengikuti lap. Kalau waktu maksimal di 1 jam setengah. Tergantung 1 lap, 2 lapnya ya. Tapi kalau yang enduro, yang 2 yang enduro itu ada beberapa stage kejuaraannya. Bisa sampai 6 stage, tapi dilakukan 2 hari. 1 stage 3 kali. Berikutnya 3 kali gitu. Jadi dilakukan 2 hari kejuaraan. Oke.
Tapi kalau yang downhill itu cuma final 1 hari. Tapi bisa memakan waktu 4 hari karena 2 hari latihan, 2 hari tanding, dan satunya cuma seeding run, kualifikasi. Jadi Oke. cari waktu buat final run gitu. Jadi 3 MTB itu. Kalau yang downhill itu kita pakai sepeda yang double suspension. Jadi travelnya lebih dalam dari dari enduro. Kalau downhill 200 travelnya. Kalau cross country minimal 160 kalau nggak salah. Ya enduro 160. Antara 160 sampai 170. Kalau yang cross country itu cuma pakai depan saja suspension. Jadi belakangnya nggak pakai. Karena di cross country kejuaraannya itu ada naik, ada turun, komplit kalau cross country. Oke. Begitu juga enduro. Nah, kalau untuk setiap area ataupun sirkuit, nah apakah itu juga menentukan lokasi yang berbeda atau ada kategori khusus? Iya, pastinya ada kategori khusus karena dari 3 MTB kelas-kelas masing-masing kelas itu beda sekali. Karena kalau yang downhill itu startnya dari ketinggian dan finishnya pasti di bawah. Iya, dan itu udah ditentukan garis line-nya. Jadi perlombaannya downhill itu waktu yang dikejar. Jadi waktu yang paling dikit otomatis. Lagi rekan Raw FM dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, One Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw, kita tadi sudah mendengar beberapa cerita menarik dari Mas Purnomo, ada Mas Aimin, Mas Ananta, Mas Jaya juga. Pada semangat masih ya? Semangat lah. Semangat. Nah, tadi udah disinggung juga mengenai sepeda MTB. MTB atau MTB sih sebetulnya? MTB. MTB. Baik. Nah, dan kehadiran dari para riders ini ataupun atlet berprestasi baik di nasional bahkan internasional di Kota Padang Sidimpuan aja udah suatu penghargaan besar nih buat masyarakat Kota Padang Sidimpuan, khususnya agar termotivasi dan lebih mengenal lagi yang merupakan suatu udah menjadi tradisi sih kalau menurut saya bersepeda itu ya. Tapi masih banyak mungkin yang dibutakan akan sepeda ini. Tahunya cuma yuk goes, kalau nggak belum bisa naik motor udah belajarnya naik sepeda gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran ataupun mindset yang seperti ini mungkin belum seberapa yang bisa diasumsikan ternyata ini bisa menghasilkan. Berawal dari hobi yang dibayar seperti itu ya. Karena pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Jadi kita kembali ke coaching kali ini yang besok akan diadakan di Bukit Teletabis. Ini di titiknya di Batuna 2 ya. Nah, untuk persiapan besok itu boleh diceritakan sedikit seperti apa kira-kira gambaran yang akan diadakannya event ini. Oh iya. Oke. Rundown acaranya itu kita mulai jam 9 pagi sampai jam 12. Nah, kita acara dan mengenalkan gimana caranya setting sepeda dengan benar. Karena banyaknya sekali beli sepeda dengan mahal, itu langsung bisa jadi dipakai. Nah, sedangkan sepeda ini harusnya menyesuaikan karakter dan berat badan si pengendara. Oke, kalau kita boleh tahu yang di setting itu sesuai postur tubuh itu seperti apanya yang di setting? Nah, tinggi, terutama banget. tinggi. Jadi bisa menentukan size besar kecilnya sepeda. Nah, kedua shock depan sama rear shock itu menyesuaikan berat badan. Nah, baru yang biasanya yang baru main sepeda itu skillnya juga pasti di bawah rata-rata. Nah, kita mengajarkan gimana setting sepeda dengan skill yang sedang, supaya nyaman yang mengendara. Apakah itu hanya untuk
beberapa sepeda atau disarankan untuk semua sepeda? Disarankan semua sepeda, Semua nggak sepeda. harus downhill, karena sepeda ini menyesuaikan berat dan tinggi badan si pengendara. Oke. Jadi kan artinya seperti ini. Seperti yang dikatakan Mas Purnomo, begitu beli dari toko udah langsung goes. Iya. Gitu ya. Paling dilengkapi dengan jersey ataupun kostum dan alat pelindung diri lainnya. Udah, yang penting jalan-jalan gitu. Iya. Nah, sementara adanya sesuai berat badan, postur tubuh gitu ya. Iya. Untuk penyesuaian ke sepeda. Apa sih hal yang yang paling disepelekan tentang itu tapi berefek fatal untuk Ya. kesehariannya? Satu, bisa jadi si pengendara itu kurang paham soal sepeda. Jadi dikira sepeda ini dengan beli mahal bisa langsung bisa menyesuaikan. Nah, Iya. itu yang fatal. Jadi kurang ngerti kurang memahami sepedanya. Dan di sini kita mengajarkan bahwa main sepeda downhill itu tidak dibayangkan yang sangat mengerikan lah. Sebenarnya kita main sepeda itu pastinya enak biar menikmati gitu loh. Ya, tapi ada safety-nya. Iya, ada safety-nya, diajarkan cara riding dasar. Nah, terus untuk kembali seperti yang saya maksudkan tadi, apakah ada dampak yang fatal kepada si pesepeda ini? Misal, kalau sepedanya mungkin tidak sesuai dengan settingannya ataupun pengaturannya begitu, dan bisa jadi gampang jatuh atau gampang rusak kan sepedanya, atau bisa mengakibatkan orangnya yang cepat cedera begitu. Ya, pastinya begitu, karena tidak sesuai dengan berat badan dan tinggi itu bisa mengakibatkan fatal. Karena kalau misalkan cross country contoh tidak menyesuaikan tinggi berat badan, itu bisa mengakibatkan cedera otot karena tinggi kaki, panjang tangan, tubuhnya Panjang tinggi. tangan nyuri dong. Iya, maksudnya jaraknya dari tangannya jarak begitu ya. jarak tangan ya. Iya, iya. Saya pikir dia pencuri tadi, panjang tangan. Maaf, ya. Itu menyesuaikan. Iya. Karena dengan durasi waktu 1 jam lebih lah kita main di atas sepeda dan tidak menyesuaikan settingannya. ukuran badannya, Iya. ya ototnya bisa cedera. Baik. Dan itu untuk semua sepeda, Untuk semua sepeda, apapun sepedanya ya. apapun sepedanya. Dan apakah itu kembali ke areanya lagi, sirkuitnya lagi, atau kalau dia hanya mainnya di aspal doang gimana? Ya Sama saja. ya tetap disesuaikan sama si pengendaranya. Iya. Karena sepeda yang dijual umum Hmm. itu memang dibuat umum. Iya. Dari kayak contoh orang tinggi, orang pendek, Iya. gendut, Hmm. kurus lah, itu memang dibuat umum. Jadi sepeda itu harus disetel karakter si pengendara. Baik. Jadi nggak semata-mata sepeda yang dijual di toko itu harus bisa langsung dipakai, enggak. Itu harus menyesuaikan. Oke. Apakah semua sepeda itu punya settingan seperti itu? Misal adanya untuk setelan dari sok baik itu depan maupun belakangnya. Apakah semua sepeda memiliki? Pasti itu semua sepeda. Karena di sepeda itu ada kayak celana, size S, XS, M. Nah, kalau misalkan tinggi badan 160 kita pakai L, ya nggak memungkinkan, kita memaksa gitu. Jadi ya badannya setiap kali kita main sepeda ya pasti pegel, capek terus karena tidak sesuai. Baik. Jadi biar nggak salah beli sepeda ya mending konsultasi dulu sama yang di toko gitu. Nggak semata-mata langsung dibeli. Iya. Nah, untuk besok sendiri Mas Purnomo dan rekan-rekan yang lain dari tim Bandit Squad Racing itu bakalan perform juga?
atau cuma coaching klinik doang? bakalan perform juga sih. Iya, Oke. Karena- berarti ini bawa sepeda dari Malang atau sepeda yang bisa dibawa? iya kita bawa dua Bawa dari sendiri. sepeda. Bawa Bawa dua dari sepeda dari Malang karena kita mengajarkan ya kita menyontohkan. Iya. Baik. Dan sepedanya udah nyampe di Padang Sidempuan? Sudah barengan ya? Ya. barengan Oh, harusnya kemarin. Kebetulan sepedanya langsung disetting di Funny Cycle. Oh, toko oke. Funny Cycle. Funny Cycle. Itu settingnya emang harus di sana apa nggak bisa setting di lapangan? Ya kebetulan datang langsung ke cycle Funny Cycle. Ya langsung disetting sekalian di situ. Oke, saya pikir tutorial sepeda baru. Nah, begini besok di coaching kliniknya. Oh, Jadi dibongkar dulu. Ini adalah settingannya langsung gitu ya. Baik, berarti ada dua sepeda yang tampil ganti-gantian atau gimana besok? ada satu-satu sendiri. Saya Sendiri juga. sendiri ada sepeda disiapin sama teman-teman yang di Simbuan. Baik. Nah, jadi rekan Raw FM selain coaching klinik, ternyata besok bakalan ada juga langsung bisa disaksikan aksinya. Iya, Jadi tentu. ini yang di radio kemarin cuma ngoceh-ngoceh doang. Saya tengok dulu aslinya seperti apa gitu. Itu kan ada 2 hari acaranya. Iya. Di tanggal 24 dan 25. Iya, Itu Sabtu dan perform. Minggu. Berarti tiap hari perform. Iya. Ya. Hari Sabtu itu kita memang dari pagi jam 9 sampai jam 12 itu Big check. back checking. Jadi diajarkan mulai settingan sepeda dan posisi. Posisi bersepeda Ya, untuk Ya, mengetahui posisi. sepeda sih. Baik. Terus setelah istirahat jam 1 sampai jam 3 kita latihan dasar indeliti. Jadi sebelum kita main ke bike park ya kita latihannya lebih dasar. Oke. Karena banyak sekali yang main sepeda langsung ke bike park Iya. dengan cara yang salah, Akibatnya fatal. banyak yang Fatal. akibatnya fatal gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu kan disebutkan bahwasanya yang artinya bike park itu area gitu. Iya, area bike park, Ataupun area sirkuit tempat sepeda. mencoba untuk ngetril kalau mungkin dia di situ di luar. Oh itu sepeda langsung keluar dari toko gitu kah? Atau seperti apa? Yang biasanya yang ada dilakukan orang-orang saat ini yang awam akan pengetahuan sepeda. Ya, contohnya banyak sekali seperti itu. Jadi begitu beli sepeda langsung ke bike park dengan settingan yang salah, Langsung jepin. banyak sekali yang fatal karena kesalahan yang mungkin ya nggak mereka tahu karena sepeda ini harus disetting Apakah isi angin juga berpengaruh? berpengaruh. Ya. Settingan sok Ban. tekanan ban, posisi sepeda itu sangat berpengaruh semua. Kalau cuaca seperti apa? Kalau cuaca fleksibel, kita bisa menentukan ban karena ban itu ada ban kering, ban intermediate, ban basah itu ada. Kayak Jadi MotoGP gitu ya. kalaupun Iya, kayak MotoGP. kalaupun hujan ya kita pakai ban basah. Iya. Kalau kering ya kita pakai ban kering. Nah, Gitu. dan itu dia rekan Raw FM. Jadi buat kalian yang mau ikutan ini gampang banget caranya seperti apa. Sesaat lagi akan kita kupas lebih tajam lagi nih rekan Raw FM biar lebih bertambah pengetahuannya yang mau ikutan gabung besok nanti setelah ini bakalan kita just stay tune. Rekan Raw mau numpang curhat nih. Raw FM Your Lifestyle rekan Raw FM sudah 53 menit dari formasi pukul 5 di sore hari ini. Jadi sebelum kita akhiri kebersamaan kita ini di sesi terakhir ini, tentunya kita pengen juga dibincang-bincang sama salah satu promotor ya, kalau enaknya ngomongnya ya. Boleh lah, boleh. Promotor nih ya. Ada Mas Jai dari Pedal Project. Iya, betul. Apa kabarnya Mas? Sehat, alhamdulillah. Nah, jadi ini udah jauh-jauh datang dari Malang, ada Mas Purnomo, Mas Saimin, Mas Ananta. Ya. Dipersiapkan untuk coaching klinik besok. Betul. Boleh digambarkan sedikit apa sih target dari event ini dan motivasi apa sih yang di Padang Sidempuan untuk diadakannya event seperti ini? Oke, mungkin kita cerita awal dari backgroundnya dulu ya, Boleh. biar bridgingnya enak. Ah. Jadi backgroundnya itu adalah di Sidempuan ini kan saat ini bukan Sidempuan aja ya, tapi hampir seluruh dunia booming sepeda. Benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sudah punya komunitas di
di Sidempuan untuk MTB itu udah punya komunitas dan sudah cukup lama. Jadi kalau rekan-rekan Raw FM pernah lihat pakai jersey namanya Konsep gitu ya. Iya. Nah, itu salah satu komunitas yang ada di Padang Sidempuan dan kita termasuk dari komunitas tersebut. Nah, awalnya dari situ dulu. Terus yang kedua, kita sering main sepeda bareng. Kemudian kita juga lihat ada beberapa bibit-bibit muda yang sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan. Nah, dari situ kita berdiskusi, ini yang muda-muda mau diapain gitu Iya, kan? iya. Ya, karena kalau secara potensi ada, tapi kalau nggak digarap ini nggak jadi apa-apa. Betul. Nah, terus yang kedua, kita juga di Sidempuan belum punya namanya bike park. Jadi ada dua background yang menjadi mendasari ini ada. Yang pertama, kita punya bibit muda, yang kedua kita belum punya namanya bike park. Nah, dari dua hal ini tercetuslah kita waktu itu, kebetulan Mas Purnomo ini sebelum dari sini tuh sebelumnya di Sumatera Barat pernah melakukan coaching klinik. Nah, ketemulah di sana, akhirnya kita berbincang-bincang gimana kalau kita boyong ke Sidempuan. Karena waktu itu hanya 4 orang yang hanya bisa berangkat ke sana. Nah, sementara kan transfer ilmu belum begitu ini ya, belum begitu smooth. Jadi kita udah langsung ininya aja, masternya kita bawa ke sini. Nah, itulah awal mulanya kenapa kita buat acara ini. Gitu. Oke. Nah, untuk reaksi ataupun respon dari masyarakat Padang Sidempuan sendiri gimana, Mas? Wah, reaksinya sangat positif, terutama yang punya hobi sepeda MTB sangat positif. Karena apa? Kita selama ini nggak tahu salurannya apa, wadahnya apa, hanya happy, hepan. Tapi sebenarnya di Sidempuan sendiri sering mengikuti kejuaraan. Jadi ada beberapa yang di komunitas Konsep itu sering naik podium juga gitu. Jadi juara gitu ya, tapi belum tersalurkan dengan baik. Oke. Nah, harapannya ke depan dengan adanya, kalau kita bisa bilang ya 2 hari itu sebenarnya untuk coaching klinik sangat singkat sebenarnya ya. Itu harapan ke depan dengan 2 hari ini seperti apa, Mas? Ya, kalau harapan kalau kita ngomongin 2 hari memang sangat singkat. Tapi kalau namanya metode pembelajaran itu, teori itu hanya 20%. Jadi 80% adalah aplikasi. Jadi harapan kita adalah setelah diberikan 20%, 80%-nya kita latihan. Seperti Itulah berarti apa yang ditinggalkan Mas Purnomo CS Ya. itu akan terus akan dilatih. terus diingat-ingat di sini. Iya, Ada betul. KPA-nya berarti Iya. ya. Baik, dan untuk besok sendiri yang mau ikut gabung di sana nih Mas Jaya, seperti apakah dia harus punya sepeda, apakah ini terbuka untuk umum, Ya. atau seperti apa? Ya, jadi kalau acara yang besok itu sebenarnya kita sudah buka pendaftaran itu dari awal bulan September ya. Dan kita persiapan ini hampir 2 bulan lebih ya. Jadi kalau ada rekan Raw yang masih mau ikut, kita masih tunggu sampai hari ini. Jadi sampai besok pagi masih kita tunggu kan, karena kalau mau join, cuman kita nggak bisa terlalu banyak karena pandemi juga. Tapi kalau ada yang berminat setelah mendengarkan acara ini, kita masih terbuka dan untuk umum. Syaratnya punya sepeda. Harus punya sepeda. Iya, syaratnya punya sepeda. Kategori sepeda? Kategori sepedanya MTB. Iya, itu ya. Nah, jadi untuk konfirmasi pendaftaran gimana caranya? Nah, konfirmasi pendaftaran kita punya beberapa player yang kita bagikan di media sosial. Salah satunya kita ada media sosial namanya Keta Spot. Keta_spot Padang Sidempuan. Kemudian ada Teletubbies Bike Park. Nah, kemudian ada beberapa dari teman-teman yang di konsep Padang Sidempuan juga bisa dicek di situ kontaknya kemana gitu. Kalau Dan di Bandit outlet, Squad Racing juga ada di Instagramnya. kalau di outlet apakah Di toko sepeda, di toko sepeda Rahman dan toko sepeda Fani. Oke, yang 2 toko ini. Iya, 2 toko. Baik. Nah, jadi rekan Raw FM itu sudah cukup jelas dan artinya untuk seperti apa konfirmasinya, gimana cara daftarnya, apa persyaratannya, boleh langsung hubungi ya. Iya. Nah,
Dan batas pendaftaran besok on the spot masih bisa ya. Masih bisa, tapi kita membatasi, jadi Ada siapa cepat terbatas. ya Nah. siapa cepat dia dapat gitu. Jadi Nah. kalau yang telat ya mohon maaf. Baik. Nah, jadi rekan RWFM di sini boleh saya sebutkan mungkin untuk kalian yang mau daftar boleh hubungin 082165654646 atau 0852 7465 7425 dan terakhir 081335187839. Kalau kurang jelas silakan mampir ke studio RWFM biar dibaca langsung ya. Baik, terakhir nih buat Mas Purnomo, Mas Haimin dan Mas Ananta. Sebelum kita closing, apa nih pesan dan harapannya buat masyarakat Indonesia khususnya Padang Sidempuan akan sepeda? Masing-masing aja, masing-masing aja. Iya. Ya. Semoga setelah kita dari tim Bandit mengadakan acara kucing di sini, semakin banyak yang bermain sepeda dan banyak bibit-bibit muda yang bermunculan dan mengikuti kejuaraan nasional. Amin. Oke. Mungkin dilanjutkan dari Mas Haimin. Semoga di sini nanti banyak yang suka bersepeda, biar biar tahu cara-caranya, nanti bisa ikut di kejuaraan-kejuaraan nasional. Saya pikir tadi semoga di sini saya menemukan jodoh. Amin amin. Dari Mas Ananta silakan. Mungkin harapan dari saya sendiri sih mungkin lebih tepatnya untuk masyarakat di Padang Sidempuan yang bersepeda bisa ikut race lah sampai ke Jawa kan. Race di Jawa kan sangat bergengsi sekali, jadi bisa ikut menjadi atlet nasional juga gitu. Oke. Baik. Terima kasih buat Mas Jai yang udah hadir di studio RWFM, juga Mas Purnomo. Terima kasih banyak Mas Saimin, ada Mas Ananta juga. Sama-sama. Sukses terus, lancar Amin. buat Amin. besok dan lusa. Amin. Semoga kita masih bisa ketemu di studio ini dengan pembahasan-pembahasan yang lebih Siap. menarik lagi. Ya. Sukses terus, pokoknya yang terbaik buat semuanya. Amin. Sehat-sehat selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sorry.